Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robinson Permana dengan NPM 233510359 dari kelas 6E. Di sini saya akan membaca chapter 5, yaitu styling dan layout Flagbox Mastery. Nah, di sini langsung saja. Yang pertama yaitu di Yoga Layout Engine, the Universal Translator. Banyak pengembang web yang baru terjun ke React Native seringkali terjebak dalam kesalahpahaman fatal bahwa mereka sedang menulis CSS biasa. Mereka mencoba menggunakan properti seperti display, grid float, dan left atau animasi CSS keyframe dan bingung mengapa aplikasi mereka malah keras atau tidak menampilkan apa-apa. Kenyataannya, React Native tidak menggunakan mesin browser seperti Chrome atau Safari untuk merender tampilan, sehingga ia tidak mengerti bahasa CSS secara natif. Nah, disinilah para pahlawan tak terlihat bernama Yoga, sebuah mesin tata letak lihat platform yang ditulis dengan bahasa C++ oleh tim teknik Facebook, yaitu sekarang Meta. Yoga bertindak sebagai penerjemah universal atau diplomat yang menjembatani keinginan desainmu dengan aturan kaku sistem operasi Android dan iOS. Tugas utamanya yaitu mengambil instruksi gaya yang kamu tulis dengan JavaScript yang sangat mirip dengan Flagbox di web dan menghitung koordinat posisi yang tepat untuk setiap elemen di layar. Ketika kamu menyuruh sebuah kotak untuk berada di tengah layar, Yoga akan melakukan kalkulasi matematika kompleks untuk menentukan koordinat X dan Y yang presisi, baik itu layar iPhone 14 Pro Max maupun di layar Android murah beresolusi rendah. Hebatnya, Yoga melakukan semua perhitungan bright ini shadow thread seperti yang kita bahas di bab 1, sehingga tidak mengganggu kelancaran animasi di UI thread utama. Ini memastikan bahwa meskipun tata letakmu sangat rumit dengan ratusan kotak bersarang, aplikasi tetap terasa responsif dan mulus saat digulir. Tanpa Yoga, kita harus menulis kode kalkulasi posisi manual untuk Android. Namun penting untuk dicatat bahwa Yoga hanyalah implementasi dari algoritma Flagbox, bukan keseluruhan standar CSS. Langsung saja, yang kedua yaitu flag direction dan access the compass of UI. Jantung dari penguasaan Flagbox terletak pada pemahaman mendalam tentang dua garis imajiner, main axis dan cross axis. Bayangkan kamu adalah seorang sutradara baris berbaris yang sedang mengatur pasukan. Kamu perlu memutuskan apakah pasukan akan berbaris memanjang ke belakang atau berjejer ke samping. Sumbu utama ditentukan oleh properti flag direction. Jika kamu mengaturnya ke row, sumbu utama berjalan horizontal dari ke kiri ke kanan. Jika mengaturnya ke kolom, sumbu utama berjalan vertikal dari atas ke bawah. Sumbu silang selalu tegak lurus terhadap sumbu utama. Memiliki peta mental yang jelas tentang arah kedua sumbu ini adalah kunci, karena properti penyelarasan lainnya bergantung sepenuhnya pada hari ini. Nah, defaultnya adalah row. Di React Native, nilai defaultnya adalah kolom. Mengapa? Karena layar smartphone itu tinggi dan sempit, sehingga perilaku alaminya adalah menumpuk konten dari atas ke bawah seperti daftar kontak atau feed berita. Jadi jika kamu membuat view dan memasukkan tiga teks dalamnya tanpa styling apapun, mereka akan otomatis tersusun vertikal. Kamu tidak perlu menulis flag direction kolom secara accurate karena itu sudah menjadi perilaku bawaan. Untuk mengontrol posisi elemen di sepanjang sumbu utama, kita menggunakan properti JustDiviContent. Bayangkan ini sebagai alat untuk mengatur jarak antar elemen dalam barisan. Apakah kamu ingin elemen-elemen itu berkumpul di awal, berkumpul di tengah, atau tersebar merata dengan jarak yang sama? Akan membuat kontenmu berada di tengah-tengah layar secara vertikal atas bawah. Banyak pemula bingung karena di web mereka terbiasa JustDiviContent itu untuk kiri kanan di mobile. Maknanya dinamis tergantung arah sumbu utamanya. Kemudian yang ketiga yaitu ini dunia Android yang yaitu responsive dimension di Liquid UI. Di dunia Android yang terfragmentasi, kita dihadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran yang berbeda, mulai dari ponsel mungil hingga tablet raksasa. Hardcoding dimensi pixel, seperti menulis weight 300, adalah dosa besar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlihat pas di iPhone 13, tapi akan terlihat terlalu lebar di iPhone SS lama dan terlalu kecil di Samsung Galaxy Fold yang terbuka lebar. Aplikasi kita harus bersifat cair atau fluid, mampu mengisi wadah apapun yang disediakan oleh perangkat. Senjata utama kita untuk mencapai fluiditas ini adalah property flag yang menerima nilai angka. Property flag bekerja berdasarkan sistem pembagian jatah ruang yang tersedia. Jika kamu memberikan flag satu pada sebuah komponen itu, berarti ambil semua ruang kosong yang tersisa. Jika ada dua komponen dalam satu wadah dan keduanya diberi flag, maka mereka akan membagi ruang sama rata 50-50. Jika satu komponen diberi flag, dua yang lain flag, maka rata ruang yang tiga bagian komponen pertama mendapatkan 2,5 bagian dan yang kedua mendapatkan 1,5 bagian. Konsep radialisasi ini sangat powerful karena kita tidak peduli berapa piksel sebenarnya tinggi layar tersebut. Kita hanya peduli pada proporsi pembagiannya. Ini menjamin tata letak kita selalu
proporsional. Tidak peduli apakah aplikasi dibuka di HP kecil ataupun tablet. Lanjut yang keempat yaitu the style sheet API dan blueprint system. Meskipun kita bisa menulis gaya langsung dalam properti komponen, React Native menyediakan mekanisme yang lebih terstruktur dan berkinerja tinggi bersama style sheet API. Menulis gaya secara inline seperti style, background color, red, padding 20 memang cepat dan praktis untuk eksperimen, tapi jika dilakukan di seluruh aplikasi, kode akan menjadi berantakan dan sulit dibaca. Terlebih lagi, setiap kali komponen dirender ulang, objek gaya inline tersebut dibuat ulang di memori sebagai objek baru. Meskipun mesin JavaScript modern sangat cepat membersihkan memori, membuat ribuan objek gaya baru setiap bila detik dalam daftar panjang bisa menyebabkan penurunan performa mikro. Style sheet create adalah metode standar untuk mendefinisikan gaya di luar komponen. Dengan cara ini, kita membuat cetak biru gaya sekali saja saat file dimuat, dan kemudian merujuk ke cetak biru tersebut berkali-kali. Ini mirip dengan komponen kelas CSS di web. Kode menjadi lebih bersih karena logika render terpisah dari definisi gaya. Kita bisa memberi nama yang bermakna pada setiap blok gaya, seperti container header tag atau primary button, yang membuat kode bersifat self-documenting. Saat orang lain membaca kodemu, mereka langsung paham tujuan visual dari sebuah komponen hanya dengan membaca nama gayanya. Lanjut ke nomor 5 yaitu Modern Styling Approach the Tailwind Revolution. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pengembangan web telah dilandai badai revolusi bernama Tailwind CSS, dan angin segar ini akhirnya berembus kencang ke ekosistem React Native. Pendekatan tradisional menggunakan style sheet seringkali terasa lambat karena kita harus bolak-balik melompat antara blok JSX dan blok style hanya untuk mencegah margin. Selain itu, memberi nama unik untuk setiap wadah kita seperti container inner wrapper sangat melelahkan otak. Solusi modern untuk masalah ini di React Native adalah Native Win, sebuah pustaka yang membawa kekuatan dan kecepatan Tailwind langsung ke dalam komponen native. Native Win memungkinkan kita menulis gaya menggunakan utility clashes di dalam property class name, seperti view class name, flag, back white, item center, justify content. Dengan sekilas pandang, kita langsung tahu bahwa kotak ini akan mengisi ruang berlatar putih dan memposisikan isinya di tengah. Tidak ada lagi lompat-lompat ke bawah file, tidak ada lagi kebingungan mencari nama variabel gaya. Kecepatan pengembangan meningkat drastis karena kita bisa memoles UI tanpa meninggalkan konteks. Struktur komponen. Bagi mahasiswa yang sudah terbiasa dengan Tailwind di pengembangan web, transisi ke React Native menjadi sangat mulus tanpa perlu mempelajari ulang properti style sheet yang panjang. Cara kerja Native Win sangat cerdas. Ia menggunakan Babel plugin untuk memproses kelas-kelas string tersebut pada waktu kompilasi, bukan saat aplikasi berjalan. Ia mengubah string menjadi objek style sheet native yang valid di balik layar. Ini berarti kita mendapatkan kenyamanan penulisan ala CSS, tapi dengan performa tinggi ala native style sheet. Tidak ada overhead atau beban tambahan yang signifikan saat aplikasi dijalankan di HP pengguna. Ini adalah situasi win solution yang jarang terjadi di dunia pemrograman. Kode lebih mudah ditulis, tapi hasil akhirnya tetap optimal. Oke, lanjut yang ke nomor 6 yaitu integrasi keselamatan, the art of placement. Dalam yang pertama itu flagbox dan konsep al-adl, keadilan. Inti dari flagbox menggunakan justified container Alex item adalah menempatkan elemen UI pada posisi yang seharusnya. Jika kita menaruh posisi tampilan menjadi berantakan, dalam pandangan dunia Islam, definisi adil adalah wadu asy-syafi'i malihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah zalim, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Ini terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 90. Saat kita menggunakan flagbox untuk meletakkan komponen agar seimbang dan proporsional, kita sedang mempraktikkan filosofi keadilan dan skala mikro. Yang kemudian yaitu ada responsif dan sifat marunah, fleksibilitas. Kita belajar membuat tampilan yang responsif. Aplikasi harus tetap bagus baik di layar HP kecil maupun di tablet besar. Aplikasi tidak boleh kaku, ia harus bisa bereaksi dengan wadah. Islam adalah agama yang solih, likulli zamani wa makan, relevan di setiap waktu dan tempat. Syariat Islam memiliki sifat marunah, fleksibilitas, prinsip akidah tetap. Ini berada pada hadis riwayat Bukhari. Nah, yang ketiga yaitu styling dan konsep al-jamal, keindahan. Mengapa kita repot-repot menggunakan style sheet untuk mewarnai tombol dan mengatur spacing? Karena fungsional saja tidak cukup. Manusia menyukai keindahan. Aplikasi yang buruk rupa akan ditinggalkan penggunanya. Islam sangat mengapresiasi keindahan. Keindahan adalah sifat Allah. Ini berada di hadis riwayat Muslim. Mendesain antar muka pengguna UI yang bersih, rapi dan sedap dipandang adalah bagian dari ihsan. Kemudian yang ke-6 yaitu rangkuman. Berikut yang ke-7 yaitu rangkuman.
Berikut adalah rangkumannya. Itu yang pertama yaitu Yoga Layout Engine bukan CSS biasa. React Native tidak menggunakan mesin CSS browser. Penerjemahnya itu menggunakan mesin bernama Yoga Chiplepas yang menerjemah aturan flagbox menjadi koordinat pixel presisi di Android dan iOS. Kemudian utilitas tidak apa PFM atau RAM angka 10 diterjemahkan secara cerdas oleh Yoga menjadi poin logis sesuai kepadatan layar HP. Kemudian yang kedua itu yang pertama ada default column. Berbeda dengan web, default arah layar di React Native adalah vertikal karena layar HP memanjang ke bawah. Main face cross justify content mengatur posisi di sepanjang sumbu utama, sedangkan alik item mengatur posisi di sumbu silang. Kemudian ketiga itu responsive dimension. Flag ratio itu memerintahkan komponen untuk memakan semua sisa ruang yang tersedia. Jika ada dua komponen dengan flag 1, mereka berbagi ruang 50-50. Kemudian fluidity, teknik ini memastikan aplikasi terlihat bagus di HP kecil maupun tablet raksasa tanpa perlu menghitung pixel manual. Kemudian yang keempat itu performa. Style state membuat definisi gaya sekali saja di memori, jauh lebih efisien daripada inline styles yang membuat objek baru setiap kali render. Kemudian area sintak gaya ditumpuk, di mana gaya paling kanan akan menimpa gaya sebelumnya. Kemudian yang kelima itu native win. Yang pertama itu utility field menulis gaya langsung di property class name. Kemudian kecepatan mempercepat proses coding karena tidak perlu bolak-balik antar kode UI dan definisi style di bawah file. Konsistensi desain lebih terjaga berkat sistem token. Kemudian yaitu sini evaluasi kompetisi studi kasus dan analisis kritis. Ini soal itu mengevaluasi. Nah, yang soal yang pertama itu analisis kesalahan sumbu, flag dan prinsip ada. Seorang developer ingin membuat tampilan kartu profil di mana foto berada di kiri dan teks nama berada di kanan. Namun ia lupa bahwa default native adalah kolom akibat foto dan tumpuk vertikal dan ukuran menyamping. Ia mencoba memperbaiki dengan justifikasi, tapi tampilannya semakin aneh tengah layar vertikal. Pertanyaannya, lakukan analisis terhadap kesalahan yang pemahaman sumbu aksi yang terjadi pada kasus di atas. Jelaskan properti apa yang harus diubah untuk memperbaiki aliran elemen hubungan kasus salah penempatan ini dengan konsep al-adl dalam Islam yang didefinisikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oke, sini saya langsung jawab. Nah, ini kesalahan utamanya yaitu pada kasus tersebut yaitu terletak pada salah memahami oriental sumbu aksis. Dalam flagbox React Native, developer menginginkan foto berada di kiri dan nama berada di kanan, yang berarti elemen harus tersusun secara horizontal. Namun ia lupa bahwa default flag direction React Native elemen harus di React Native adalah kolom, sehingga susunan elemen berjalan dan di atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan. Akibatnya foto dan teks tertumpuk secara vertikal. Saat developer mencoba memperbaiki tampilan dengan menambahkan justify content center, hasilnya justru makin membingungkan. Ini terjadi karena justify content bekerja pada main axis, yaitu sumbu utama yang ditentukan oleh flow direction. Karena flow direction adalah masih kolom, maka justify content tidak membuat elemen berjalan ke samping, melainkan memusatkan secara elemen vertikal di tengah kontainer. Kemudian yang kedua yaitu sebuah aplikasi pendidikan dibuat menggunakan ukuran pixel. Aplikasi terlihat sempurna di HP, namun saat diuji di tablet, aplikasi terlihat kecil di pojok kiri dengan banyak ruang kosong. Saat diuji di HP kecil lama, sebagian tombol terpotong keluar layar. Pertanyaannya itu evaluasi keputusan penggunaan flag di mengapa pendekatan ini dianggap buruk dalam mengembangkan mobil modern. Bandingkan masalah kekuatan dengan sifat maruna dan penerapan syariat Islam. Bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap saat menghadapi berbeda. Nah, keputusan menggunakan ukuran tetap seperti width 350 dan 800 ini merupakan pendekatan yang kurang tegas dalam pengembangan aplikasi mobil modern karena mengabaikan fakta bahwa mengingat pengguna memiliki ukuran bayar rasio dan resolusi yang sangat beragam. Aplikasi mungkin terlihat ideal di perangkat developer, misalnya Pixel 5, tetapi ketika dijalankan di tablet atau HP kecil, layout menjadi tidak profesional. Pada tablet, tampilan terlihat kecil dan hanya menempati sebagian layar, sedangkan pada perangkat kecil beberapa elemen dapat terpotong karena ukuran komponen tidak mampu menyesuaikan ruang yang tersedia. Nah, dari
Dari sudut evaluasi, CS penggunaan Fixed Dimension adalah keputusan desain yang lemah karena bersifat kaku dan tidak mempertimbangkan device fragmentation dalam ekosistem Android atau iOS dan mobile, bukan lingkungan yang seragam. Satu aplikasi bisa dijalankan pada puluhan hingga ratusan layar berbeda. Karena itu pendekatan algoritma justru berisiko menghasilkan pengalaman pengguna yang buruk, tidak konsisten dan sulit dipelihara. Solusi yang lebih tepat adalah menggunakan pendekatan mekanisme layout, misalnya dengan flag 1 dan width 2 dan width 1000%. Presentasi atau bantuan dimension dan asset fog dimension jika memang pada menyesuaikan berdasarkan layar. Oke, kemudian yang nomor 3 yaitu analisis. Saat melakukan kode review, saat melakukan kode review, Anda menemukan junior Anda menulis gaya langsung dalam komponen view. Kode ini diulang dengan sebuah list yang berisi 1000 item aplikasi tersebut dalam saat di scroll. Analisis dampak teknis dan penggunaan inline terhadap memori JavaScript saat proses render berurang. Mengapa style sheet create jauh lebih efisien? Kaitkan investasi memori ini dengan konsep barengan israf berlebihan. Oke, langsung saja di sini. Pada kasus ini masalah utamanya bukan sekedar soal gaya penulisan kode, tetapi menyangkut efisiensi render dan penggunaan memori JavaScript. Ketika developer menulis line style seperti view style background color red padding dengan 10 dalam komponen yang dirender berulang, maka setiap kali komponen melakukan render, React Native akan membuat objek JavaScript baru untuk properti style. Jika kode ini digunakan dalam list berisi 1000 item, maka akan tercipta 1000 objek style baru setiap kali di daftar itu render ulang. Hal ini menambah beban pada memori, meningkatkan kerja garbage collector, dan pada akhirnya dapat menyebabkan aplikasi terasa berat dan kurang responsif, terutama saat proses scrolling dan scroll berlangsung. Oke. Kemudian yang keempat yaitu seorang developer berpendapat yang penting fungsinya jalan desain jelek tidak masalah. Tombol kotak kaku dan warna tabrak itu urusan belakang. Akibatnya meskipun fiturnya canggih, pengguna enggan memakai aplikasi tersebut karena tidak nyaman dipandang. Oke, pertanyaannya itu evaluasi pandangan fungsi di atas estetika dalam konteks pengembangan produk digital yang kompetitif. Sanggah pendapatan tersebut dengan hadis awal itu indah dan mencintai keindahan. Mengapa aspek estetika bukan sekedar kosmetik melainkan bagian dari ihsan? Oke, langsung saja. Pandangan bahwa yang penting fungsi jalan, desain jelek tidak masalah, adalah pandangan yang kurang tepat. Bahkan dalam konteks pengembangan produk digital modern dapat dianggap sebagai pendekatan yang lemah dalam dunia aplikasi yang kompetitif. Keberhasilan produk tidak dapat ditambahkan oleh tidak bisa ditentukan oleh apakah fitur bekerja atau tidak, tapi juga bagaimana pengguna merasakan pengalaman saat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, secara evaluatif CS, pandangan tersebut bermasalah karena menganggap estetika hanyalah sebagai pelengkap, padahal dalam praktiknya etika adalah bagian dari fungsi itu sendiri. Antarmuka yang rapi, pelengkap padahal konsisten dan nyaman dipandang akan membantu pengguna. Yang pertama itu lebih cepat memahami navigasi, kemudian lebih mudah menemukan tombol atau fitur, merasa aplikasi lebih profesional dan lebih percaya untuk menggunakannya. Hubungannya dengan hadis Allah itu indah dan mencintai keindahan, yaitu di sini menunjukkan bahwa keindahan bukan sesuatu yang sepele, melainkan bagian dari nilai yang dihargai dalam Islam. Keindahan dalam konteks kerja dan karya bukan hanya soal kemewahan, tetapi tentang kerapian, kepantasan, kenyamanan, dan kualitas hasil. Maka ketika seorang developer membuat antarmuka yang indah, bersih dan nyaman dipakai, ia sebenarnya sedang menghadiri nilai keindahan yang bermakna, bukan sekedar mempercantik tampilan. Kemudian yang kelima yaitu bintang membuat tampilan kartu jadwal soal komponen yang membutuhkan nama, waktu, jam. Pertanyaan, rancanglah struktur pohon komponen dan strategi Flexbox untuk kasus ini. Tentukan di mana Anda menggunakan Flexbox. Jelaskan bagaimana merancang struktur ini, pola-pola Kearney-Zamm. Apa yang terjadi jika menimbang komponen sembarangan tanpa struktur? Oke. Rancangan struktur pohon komponen yaitu untuk membuat struktur kartu jadwal solat yang rapi. Struktur komponen yang harus disusun berdasarkan kelompok fungsi dan diletakkan secara acak karena kebutuhan tampilannya adalah pertama itu nama waktu, kemudian jam, ikon lonceng, dan garis pemisah. Maka struktur komponen yang logis adalah yang pertama itu
file utamanya itu player car. Kemudian uh, dalam player itu ada row container. Nah, dalam row container ini terdapat left section dan right section. Nah, di dalam left section itu terdapat teks nama waktu yaitu subuh. Nah, di right section ini terdapat teks jam dan teks jamnya dan icon lonceng. Nah, kemudian ada juga file yang bernama divider. Nah, struktur ini menunjukkan bahwa tampilan dibagi menjadi dua area utama, yaitu bagian kiri untuk nama waktu sholat, bagian kanan untuk jam dan ikon notifikasi. Lalu di bawah seluruh bar tersebut terdapat divider sebagai pemisu visual. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.